Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim nomor 1, siap? Siap. Hakim nomor 2, siap? Siap. Panitera, siap? Siap. CPU, siap? Sebelum persidangan dimulai, diperingatkan kepada pengunjung sidang agar tidak membuat suara-suara gaduh serta menonaktifkan segala alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, sebelum sidang dibuka, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 14/Pitsus/2020 PNBNT dengan terdakwa Ressa Manora pada hari ini Senin 3 Februari 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk dihadapkan dalam persidangan? Silahkan dihadapkan. Petugas, hadapkan terdakwa Ressa Manora ke ruang sidang. Baik, saudara terdakwa, saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Majelis Hakim. Baiklah, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Ressa Manora. Tempat dan tanggal lahir? Kelahiran 10 September 1993. Umur saudara? 26 tahun. Jenis kelamin? Kebangsaan? Alamat? Agama saudara? Katolik. Pekerjaan? Belum bekerja. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sudah pernah mengalami penahanan sebelumnya? Pernah, Majelis Hakim. Di mana? Di Polresta Barito Selatan. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Majelis Hakim, penasihat hukum saya bernama Muhammad Rizky Hidayatullah SHMH. Baik, benar saudara penasihat hukum terdakwa? Benar, Majelis Hakim. Silahkan saudara maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa, surat izin beracara, dan berita acara sumpah advokat. Dan kepada penuntut umum, silahkan maju untuk ikut memeriksanya. Baiklah, surat kuasa khususnya sudah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1964 tentang surat kuasa khusus. Silahkan kembali ke tempat. Saudara terdakwa, mulai hari ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Buntok. Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan terjadi dalam persidangan ini silahkan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Majelis Hakim, sudah saya serahkan kepada. Baik, penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Majelis Hakim. Penuntut umum silahkan bacakan. Izin membacakan surat dakwaan Majelis Hakim. Surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 123 garis miring Barito Selatan garis miring F13 garis miring 12 garis miring 2019. Identitas terdakwa, nama lengkap Ressa Manora, tempat tanggal lahir kelahiran 10 September 1993. Umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan kenegaraan Indonesia, tempat tinggal desa Kalahian, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Katolik, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Penahanan penyidik
Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2019, penuntut umum 16 Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020. Dakwaan. Ke-1, bahwa ia terdakwa Resa Manora binti Rahmanto secara sah dan meyakini telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Resa Manora, anak dari Rahmanto pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kalahian RT 3 RW 00, Desa Kalahian, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Bahwa awalnya saksi korban Anissa Rahmatika mengetahui adanya postingan tersebut dan rekan korban yaitu Eko Prianto yang mengirimkan screenshot postingan kepada saksi korban melalui media sosial WhatsApp pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 22.50 waktu Indonesia Barat. Lalu saksi Eko Prianto mengirim screenshot postingan lagi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 18.57 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat itu saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Jalan Pahlawan Puntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua, bahwa ia terdakwa Resa Manora binti Rahmanto secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Resa Manora anak dari Rahmanto pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah terdakwa di Desa Kalahian RT 3 RW 00 dengan Desa Kalahian Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Bahwa awalnya saksi korban Anissa Rahmatika mengetahui adanya postingan tersebut dari rekan korban yaitu Eko Priyatno yang mengirimkan screenshot postingan kepada saksi korban melalui media sosial WhatsApp pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 22.50 waktu Indonesia Barat. Lalu saksi Eko Prianto mengirimkan screenshot postingan lagi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pada pukul 15.57 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat itu, saksi korban sedang berada di rumah saksi korban di Jalan Pahlawan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa postingan yang berisi ancaman tersebut dibuat oleh terdakwa pada hari Selasa 9 Juli 2019 sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat dan mengirimkan lagi postingan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 15.57 waktu Indonesia Barat. Terdakwa pernah ada hubungan dengan saksi Peggy Pranata pada tahun 2018
bahwa setelah mengetahui postingan terdakwa, saksi Anissa Rahmatika merasa sangat khawatir, cemas, dan ketakutan bahwa benar ciri-ciri yang disebut oleh terdakwa dalam postingan ancamannya benar ditunjuk untuk Anissa Rahmatika. Perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 45 ayat 3 junto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau atas unsur-unsur Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berkaitan dengan perkara ini. Barito Selatan 1 Desember 2019. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Muimas Ada SHMH. Cukup Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut? Mengerti Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi dakwaan dari penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Majelis Hakim. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan umum? Tidak, Majelis Hakim. Baiklah, karena tidak ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Ya, saya ulangi lagi, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Belum Majelis Hakim, kami menunggu siapkannya. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali 1 minggu mendatang. Panitera, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Baik, karena hari ini tanggal 3 Februari, maka 1 minggu mendatang yaitu tanggal 10 Februari 2020. Maka untuk saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum, hari Senin tanggal 10 Februari 2020, apakah siap hadir dalam persidangan? Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dengan acara pembuktian oleh JPU. Untuk itu, kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Baik, sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim Monggot 1, siap? Siap. Hakim Monggot 2, siap? Siap. Panitera, siap? Siap. Penuntut umum, siap? Siap. Penasihat hukum, siap? Siap. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan perkara 14/2020/2020 dengan terdakwa Resa Manura pada hari ini Senin tanggal 10 Februari 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, Majelis Hakim. Silahkan dihadapkan. Petugas hadapkan terdakwa Resa Manura ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Majelis Hakim. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan pada hari ini adalah pembuktian oleh JPU. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap, Majelis Hakim. Kami telah siap dengan 2 orang saksi kami, yaitu bernama Resa Anissa Rahmatika dan Imam Purnomo Aji. Dan selanjutnya kami telah siap pula dengan alat bukti tertulis yang kami tandai dengan poin 1 sampai poin 4, Majelis Hakim. Baiklah, silakan saudara JPU untuk maju untuk menyerahkan barang bukti saudara.
Dan kepada terdakwa dan saudara penasihat hukum, silakan maju ikut memeriksanya. Baiklah, sudah cukup. Silakan saudara JPU, saudara PH, dan terdakwa untuk duduk kembali. Baiklah, JPU, selanjutnya alat-alat bukti saksi. Siap Majelis Hakim. Para saksi sudah siap. Siap. Apakah sudah dipanggil secara patut? Sudah Majelis Hakim. Saudara penuntut umum, apa relevansi saudara menghadirkan para saksi? Saksi pertama bernama Anissa Rahmatika yang merupakan saksi korban yang tentunya dalam hal ini sebagai pihak yang sangat dirugikan atas perbuatan pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi melihat beberapa postingan serta dalam kolom komentar postingannya ada kata-kata yang mencantumkan nama saksi dan berisikan pengancaman dan pencemaran nama baik terhadap saksi. Saksi satu bernama Anissa Rahmatika merupakan saksi korban yang tentunya dalam hal ini sebagai pihak yang sangat dirugikan atas perbuatan pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi melihat beberapa postingan serta dalam kolom komentar postingannya ada kata-kata yang mencantumkan nama saksi dan berisikan pengancaman dan pencemaran nama baik terhadap saksi Majelis Hakim. Kemudian saksi dua bernama Imam Purnomo Aji yang merupakan saksi dari teman korban, yang dalam hal ini mengetahui perbuatan terdakwa dari cerita saksi korban lewat postingan dan unggahan terdakwa di Facebook. Saudara terdakwa, silahkan saudara menempatkan diri di samping kanan penuntut umum saudara. Penuntut umum silahkan hadirkan para saksi. Siap Majelis Hakim. Petugas hadirkan para saksi ke muka persidangan. Baik, saksi pertama, apakah benar saudara adalah saksi Anissa Rahmatika? Benar Majelis Hakim. Baiklah, kami akan periksa identitas terlebih dahulu. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Majelis Hakim. Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, sehat dan siap Majelis Hakim. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara diminta keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Anissa Rahmatika. Tempat dan tanggal lahir? Tanggal 12 September 1996. Umur saudara? Umur saya 25 tahun Majelis Hakim. Baik, jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal? Desa Kalahin, RT 04, RW 10, Kalahin, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Agama? Islam Majelis Hakim. Pekerjaan? Wira swasta. Pendidikan? SMA. Baik, saksi Anissa Rahmatika, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal Majelis Hakim. Apakah ada hubungan darah? Tidak ada Majelis Hakim. Hubungan semenda? Tidak ada Majelis Hakim. Hubungan pekerjaan? Tidak ada Majelis Hakim. Baik, saudara saksi, apakah bersedia memberi keterangan pada persidangan hari ini? Bersedia Majelis Hakim. Baiklah, selanjutnya saksi, apakah saksi bisa berbahasa Indonesia? Bisa Majelis Hakim. Apakah dalam keadaan sehat dan rohani? Alhamdulillah sehat Majelis Hakim. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baiklah, sebelum saudara diminta keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara? Imam Purnomo Aji. Tempat tanggal lahir? Kalihin 12 Agustus 1993. Umur saudara? Umur saya 26 Jenis kelamin? tahun. Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Tempat tinggal Desa Kalihian RT 5 RW 10 Kalihian Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Wira swasta. Pendidikan? SMA. Baik, saudara saksi Imam Purnomo Aji, apakah saudara kenal dengan terdakwa?
Kenal Majelis Hakim? Apakah ada hubungan darah? Tidak ada. Apakah ada hubungan semenda? Tidak ada sama sekali. Hubungan pekerjaan? Hubungan pekerjaan tidak. Baik, saudara saksi, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Sangat bersedia. Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara-saudara akan disumpah terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan saudara saksi 1 dan saksi 2 untuk berdiri. Baik, Hakim anggota 1 harap dibantu untuk mengambil sumpah dan saudara Rohaniawan mohon menempatkan diri. Baiklah, silahkan saudara saksi berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. bahwa saya sebagai saksi Dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan. Benar. yang benar, Tidak lain dari. Yang sebenarnya. sebenarnya. Cukup, Hakim Ketua. Baiklah, saudara telah disumpah, oleh karena itu, saya meminta kepada saudara untuk memberikan keterangan yang benar-benarnya. Jika tidak, saudara saksi akan dikenai ketentuan pasal 202 ayat 2 KUHP, karena memberikan keterangan saksi di bawah sumpah dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Apakah saudara saksi? Mengerti Majelis Hakim? Baiklah, yang akan diperiksa adalah saksi 1. Saudara saksi 2 silakan menunggu di luar ruang sidang. Petugas, amankan saksi 2. Baik, saudara saksi, apakah benar ini keterangan dan minta tangan saudara? Benar Majelis Hakim. Silahkan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan pada persidangan ini? Mengerti Majelis Hakim, saya akan memberikan keterangan mengenai kasus pengancaman dan pencemaran nama baik. Dari mana saudara mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa. Bagaimana Anda mengetahui adanya ancaman dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa? Saya mengetahui adanya postingan di beranda Facebook Resa Manora yang mana dalam postingan ada kata-kata yang mencantumkan nama saya dan berisikan pengancaman dan pencemaran nama baik terhadap saya. Menurut saudara tadi menjawab bahwa saudara mengenal dan berteman dengan terdakwa. Lalu, apakah saudara sebelumnya pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa? Pernah Majelis Hakim, namun pada saat itu sudah terselesaikan. Baik, Hakim nomor 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih, Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah yang membuat saudara merasa takut dan cemas terhadap perilaku terdakwa? Yang membuat saya takut dan cemas karena di dalam postingan terdakwa terdapat ancaman untuk saya yang secara jelas di dalam kolom komentar mencantumkan nama saya, profesi saya, dan juga menyebutkan ciri-ciri sepeda motor yang saya gunakan sehari-hari. Cukup, Hakim Ketua. Baik. Hakim nomor 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih, Hakim Ketua. Dari postingan yang dibuat oleh terdakwa, apakah saksi mengetahui sebab terdakwa melakukan pengancaman dan pencemaran nama baik? Saya mengetahui adanya masalah antara saya dengan terdakwa dikarenakan terdakwa merasa marah dan tidak terima mantan pacarnya menjalin hubungan dengan saya, lalu mengirimkan kata-kata yang mengancam dan menghina saya di beranda Facebook terdakwa. Cukup, Hakim Ketua. Saudara, apakah ada pertanyaan? Cukup, Majelis Hakim. Selanjutnya, untuk saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silahkan. Saudara saksi, apakah
saudara melihat postingan atau unggahan yang dibuat terdakwa? Lalu ada berapa postingan yang berisi pengancaman dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, saya melihat langsung unggahan postingan dari terdakwa karena saya berteman di Facebook dan ada 3 postingan pengancaman dan pencemaran nama baik yang dibuat oleh terdakwa melalui akunnya. Baik, untuk saudara saksi, tadi menjawab bahwa saksi melihat langsung unggahan atau postingan dari terdakwa. Bisa dijelaskan kapan dan di mana saudara melihat postingan atau unggahan tersebut? Yang saya ingat, postingan yang pertama adalah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, sekitar pukul 22 WIB. Lalu postingan yang kedua yaitu pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi korban di Jalan Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Basel, Provinsi Kalimantan Tengah. Cukup majelis hakim. Baik, penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada majelis hakim. Silahkan. Terima kasih majelis hakim. Saudara saksi, apakah hanya postingan di beranda Facebook terdakwa yang berisi pengancaman dan pencemaran nama baik? Tidak, ada juga pesan yang dikirim terdakwa melalui via WhatsApp yang berbunyi, saya dan keluarga saya tidak akan tinggal diam. Cukup majelis Baik, hakim. terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah diterangkan oleh saksi Angela Matika? Mengerti majelis hakim. Untuk hakim nomor 1, apakah masih ada pertanyaan? Cukup majelis hakim. Hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Cukup majelis hakim. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup majelis hakim. Cukup majelis hakim. Selanjutnya untuk saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi Angela Matika? Siap majelis hakim. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup karena pemeriksaan saksi 1 telah selesai, maka saksi 1 dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Majelis hakim, tugas hadirkan saksi Imam Purnomo Aji ke muka persidangan. Baik, saudara saksi 2, apakah saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah majelis hakim Di mana? di depan Polres Barito Selatan. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam paksaan dan tekanan? Tidak majelis hakim. Silahkan saudara maju untuk melihat BAP saudara. Dari barang bukti yang saudara lihat, yaitu postingan terdakwa, coba saudara terangkan apa yang menyebabkan terdakwa melakukan pengancaman dan pencemaran nama baik. Dari postingan terdakwa, sepertinya terdakwa merasa marah dan tidak terima karena pacarnya menjalin hubungan dengan Anissa Rahmatika yang diduga menjadi pihak ketiga dalam hubungan terdakwa. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih. Baik saudara saksi, dari jawaban saudara sebelumnya mengenai hubungan terdakwa dengan Peggy, apakah saudara mengetahui hubungan apa yang mereka jalin? Untuk hubungan terdakwa dan Peggy memang berpacaran, namun saya tidak tahu kapan berpacaran, dari kapan. Cukup Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih. Saudara saksi, mengenai hubungan terdakwa dengan Peggy, apakah saudara tahu sejauh mana hubungan terdakwa dengan Peggy? Tidak begitu paham, Pak. Tetapi kata teman saya, mereka pernah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan karena Peggy pacar terdakwa menjanjikan akan menikahinya. Cukup Hakim Ketua. Baik, saudara penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silahkan. Terima kasih majelis hakim. Dari barang bukti yang ada beberapa postingan terdakwa. Apakah saudara mengetahui mengenai postingan yang
Saya tidak mengetahui pasti mengenai postingan tersebut secara langsung. Saya hanya dikirim beberapa screenshotan postingan terdakwa oleh teman saya. Cukup hakim, cukup majelis hakim. Baik, untuk penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada majelis hakim. Silahkan. Terima kasih majelis hakim. Saudara saksi, ada beberapa screenshotan yang Anda lihat dari teman saudara? Ada 3 screenshotan. Cukup majelis hakim. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah diterangkan oleh saksi Imam Purnomo Aji? Mengerti majelis hakim. Hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada majelis hakim. Untuk hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup majelis hakim. Cukup majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi Imam Purnomo Aji? Ya, majelis hakim, keterangan saksi yang diberikan oleh Imam Purnomo Aji ini tidak berdasar majelis hakim, dikarenakan terkait dengan keterangan tadi, saksi tidak mengetahuinya secara persis, sehingga perbuatan yang saya lakukan tidak bisa dikatakan benar atau salah. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup. Karena pemeriksaan saksi 2 telah selesai, maka saksi 2 dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baiklah, karena tidak ada lagi saksi yang diajukan oleh JPU, untuk penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Benar majelis hakim. Kami akan mengajukan alat bukti saksi, yaitu seorang ahli yang meringankan terdakwa, dan alat bukti tertulis yang kami tandai dengan poin 1 sampai dengan poin 3. Baiklah, apa relevansi ahli dalam perkara ini? Ahli ini adalah sebagai dosen. Dimulai dari alat bukti ahli terlebih dahulu. Apakah ahli sudah siap? Sudah majelis hakim. Silahkan dihadirkan. Petugas hadirkan ahli bernama Dr. Masruhin SHMH ke ruang persidangan. Baiklah, saudara ahli, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, majelis hakim. Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, sehat, majelis hakim. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, majelis hakim. Baiklah, sebelum saudara diminta keterangannya terlebih dahulu, kami akan memeriksa identitas saudara. Panitera Ignis ahli. Baik, untuk ahli, sebutkan nama lengkap saudara. Masruhin. Tempat dan tanggal lahir. Palangkaraya 3 Juli 1989. Jenis kelamin. Laki-laki. Kebangsaan. Indonesia. Alamat. Rum Indah Permai nomor 7 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Agama. Islam. Pekerjaan. Dosen. Pendidikan. S3. Saudara ahli, apakah bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan ini? Bersedia. Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saudara ahli bersedia? Bersedia, majelis hakim. Baik, silahkan saudara berdiri, petugas dimohon dibantu. Kepada hakim anggota 2, silakan untuk memberikan sumpah kepada saudara ahli. Baik, silakan saudara berdiri dan petugas mohon dibantu. Untuk hakim anggota 2, silakan untuk memberikan sumpah kepada saudara ahli. Baik, silahkan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Mengerti, majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya
yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Silahkan duduk kembali. Baiklah, saudara telah disumpah. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara akan dikenakan ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Baik, saudara ahli, bisa saudara jelaskan mengenai unsur pasal yang tercantum dalam pasal 45 ayat 3 dan ayat 4 Junto pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Baik, unsur dalam pasal 45 ayat 3 dan ayat 4 CO pasal 27 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Baik, untuk hakim nomor 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih saudara ahli. Mengenai beberapa yang disebutkan, salah satunya yaitu dengan sengaja. Jelaskan mengenai unsur dengan sengaja dalam undang-undang tersebut. Ya, yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam undang-undang tersebut ya ini menghendaki dan atau mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan. Tetapi memori van Tolechting mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan ini, dan bahwa perbuatan ini melanggar hukum. Cukup Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silahkan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara ahli, mengenai beberapa unsur yang disebutkan, salah satunya yaitu mendistribusikan. Jelaskan mengenai unsur mendistribusikan dalam undang-undang tersebut. Ya, yang dimaksud dengan mendistribusikan dalam undang-undang tersebut yaitu menyalurkan, membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, atau dalam artian membuat sesuatu dapat terdistribusikan. Cukup Hakim Ketua. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih, saudara ahli. Setelah tadi saya mendengarkan keterangan dari saudara ini, informasi dan dokumen elektronik seperti apa yang dapat dijadikan barang bukti terhadap kasus ini? Ya, barang bukti dalam kasus ini yaitu sekumpulan data elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange, surat elektronik, telegram, teks, telekopi atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki kata dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Cukup Majelis Hakim. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara ahli, mengenai beberapa unsur yang telah disebutkan, salah satunya yaitu pengancaman atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jelaskan mengenai maksud pengancaman dan atau penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Pengancaman dan penghinaan atau pencemaran nama baik menurut KPPI berasal dari kata ancam, yaitu menyatakan maksud niat untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.
Sedangkan pencemaran nama baik adalah perbuatan mencemarkan nama baik orang lain, yaitu menjadikan nama baik seseorang buruk atau menodai nama baik seseorang atau pihak tertentu. Baik, Hakim nomor 1, apakah masih ada pertanyaan? Cukup Majelis Hakim. Ya, Hakim nomor 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Majelis Hakim. Untuk penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Cukup, Hakim Ketua. Baik, saudara terdakwa, apakah akan menanggapi keterangan dari ahli ini? Tidak, Majelis Hakim. Baik, saudara saksi. Baik, saudara ahli, untuk sementara saudara kami anggap cukup. Saudara dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, saudara ahli, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Saudara dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, karena alat bukti ahli dari penasihat hukum sudah cukup, maka selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti tertulis dari penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, silahkan saudara maju untuk menunjukkan alat bukti tertulis saudara, dan kepada penuntut umum silahkan saudara maju untuk memeriksanya. Saudara penasihat hukum, apakah sudah cukup dengan alat bukti saudara? Cukup, Majelis Hakim. Baiklah, karena tidak ada lagi alat bukti yang dapat diajukan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk di tengah. Meskipun saudara terdakwa tidak disumpah, namun saudara harus memberikan jawaban yang sejujurnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Karena ini demi kepentingan saudara sendiri. Saudara mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Baik, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadapkan di persidangan ini sebagai terdakwa? Iya, saya mengerti, Majelis Hakim, terkait dengan perbuatan saya mengenai pengancaman dan pencemaran nama baik. Saudara terdakwa, coba saudara terangkan apa yang menjadi sebab saudara melakukan hal tersebut. Saya melakukan hal tersebut karena saya merasa marah dan tidak terima karena pacar saya menjalin hubungan lain. Hakim anggap 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Silahkan. Saudara terdakwa, apakah benar antara Anissa dengan Vegi memang berpacaran sehingga saudara merasa marah dan kecewa terhadap mereka? Iya, benar, Majelis Hakim, mereka menjalin hubungan di belakang saya. Baik, Hakim anggap 1, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada, Hakim Ketua. Silahkan. Ya, silahkan. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara benar-benar yang membuat postingan tersebut? Benar, Majelis Hakim, saya yang membuat postingan tersebut. Cukup, Hakim Ketua. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silahkan. Terima kasih, Majelis Hakim. Saudara terdakwa, mengapa saudara membuat postingan tersebut? Untuk apa tujuannya? Benar, Majelis Hakim, saya membuat postingan tersebut karena saya merasa karena pacarnya telah pada saya akan. Cukup, Hakim Ketua. Keberatan Majelis Hakim, penuntut umum ini terlalu menjerat terdakwa kami, Majelis Hakim. Tapi pertanyaan ini penting untuk ditanyakan, Majelis Hakim, karena tindakan dari terdakwa tersebut menjadi penyebab terdakwa marah dan tidak terima sehingga terdakwa membuat postingan pengancaman dan pencemaran nama baik. Keberatan dari penasihat hukum kami tolak. Silahkan. Saudara terdakwa, jawab pertanyaan dari penuntut umum.
Baik, Majelis Hakim, saya pernah melakukan hubungan suami istri dengan pacar saya karena pacar saya berjanji akan menikahi saya. Tetapi pacar saya malah berhubungan dengan wanita lain. Sehingga saya merasa marah dan tidak terima, lalu saya melampiaskan dengan membuat postingan di beranda Facebook. Pertanyaan dari kami cukup, Majelis Hakim. Kepada penasihat hukum, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara menyesal dengan perbuatan saudara? Saya menyesal dengan perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saudara terdakwa, bagaimana jika nanti saudara benar-benar dinyatakan terbukti bersalah dan akan dihukum? Saya merasa bingung. Hakim nomor 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Majelis Hakim. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah masih ada? Tidak ada, Majelis Hakim. Baik, karena acara pembuktian telah selesai, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan oleh penuntut umum. Serta penuntut umum pada dengan tuntutannya. Belum, Majelis Hakim. Kami mohon waktu untuk menyusunnya. Penuntut umum, apakah 1 minggu cukup untuk mempersiapkan tuntutan saudara? Cukup, Majelis Hakim. Baik, Panitera, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Majelis Hakim. Baik, saudara penuntut umum dan penasihat hukum, hari Senin tanggal 17 Februari 2020 siap hadir di persidangan. Siap, Majelis Hakim. Baik, karena penuntut umum belum siap dengan tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan tersebut dan status terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sudah, John. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Hakim nomor 1, siap. Siap. Hakim anggota 2, siap. Siap. Penuntut umum, siap. Siap. Penasihat hukum, siap. Siap. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 14/Pitsus/2020/PN dengan terdakwa Resa Manora pada hari ini Senin 17 Februari 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, Majelis Hakim. Silahkan dihadapkan. Petugas hadapkan terdakwa Resa Manora ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Majelis Hakim. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Majelis Hakim. Baik, acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap, Majelis Hakim. Baik, saudara terdakwa dan saudara penasihat hukum, silahkan saudara perhatikan dan dengarkan baik-baik tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, silahkan dibacakan. Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Surat tuntutan nomor register perkara PDM
strip 123 garis miring Barito titik selatan garis miring F 13 garis miring 12 garis miring 2019. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas nama terdakwa, identitas terdakwa, nama lengkap Nesa Manora, anak dari Rahmanto, tempat lahir Galahian, umur dan tanggal lahir 26 tahun 10 September 1993, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kalahian RT 03 RW 00 Kalahian, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Katolik, pekerjaan belum bekerja. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Resa Manora, anak dari Rahmanto, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana yang didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah pada hari Senin 17 Februari 2020, Barito Selatan, 20 Desember 2019. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Okta Rizal Faisi, SHMH. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, saudara terdakwa, bagaimana, apakah saudara akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan pada penasihat hukum saya, Majelis Hakim. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Benar Majelis Hakim, tetapi kami mohon waktu untuk menyusunnya. Apakah 1 minggu cukup untuk menyusun pembelaan saudara? Cukup Majelis Hakim. Panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Tanggal 24 Februari 2020, Majelis Hakim. Baik, penasihat hukum, apakah hari Senin tanggal 24 Februari 2020 siap hadir di persidangan? Siap Majelis Hakim. Baik, penuntut umum, hari Senin tanggal 24 Februari 2020, apakah siap hadir di persidangan? Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan dan penasihat hukum terdakwa. Untuk itu, kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap. Hakim anggota 2 siap? Siap. Panitera siap? Siap. Penuntut umum siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor perkara 14/Pitsus/2020/PN-BNT dengan terdakwa Resa Manora pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, Majelis Hakim. Silahkan dihadapkan. Petugas hadapkan terdakwa Resa Manora. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Majelis Hakim. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Majelis Hakim. Baiklah, sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka acara sidang pada hari ini adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan pembelaan saudara? Siap, Majelis Hakim. Silahkan bacakan. Saudara penuntut umum, silahkan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Silahkan dibacakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Nota pembelaan. Pledoi. Dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Buntok, perkara pidana nomor 14/Pitsus/2020 PN-BNT. Perkenalkanlah, saya Muhammad Rizky Hidayatullah, SHMH, selaku penasehat hukum terdakwa Resa Manora, anak dari Rahmanto. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Januari 2020 menyampaikan pembelaan atau pledoi untuk dan atas nama terdakwa. Nama lengkap Resa Manora anak dari Rahmanto, tempat lahir Kalahian, umur 26 tahun, tanggal lahir 10 September 1993, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kalahian, RT 03 RW 00, Kalahian, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Agama Katolik, pekerjaan belum bekerja. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah berjalan dengan lancar dan telah diberikan kemudahan ini, maka saya sebagai penasehat hukum terdakwa Resa Manora, anak dari Rahmanto, akan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenaan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Resa Manora, anak dari Rahmanto, berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa memohon putusan yang adil dan seringan-ringannya dari tuntutan penuntut umum bagi terdakwa. Yang kedua, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan, dan harkat martabatnya. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Untuk 4 Maret 2020, hormat saya penasehat hukum terdakwa Muhammad Rizky Hidayatullah, SHMH, NIA 12/17/03/04. Cukup, Majelis Hakim. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum, apakah saudara penuntut umum akan menanggapi pembelaan tersebut? Benar, Majelis Hakim, tapi kami akan menanggapinya secara lisan. Baik, kepada panitera harap dicatat. Silahkan penuntut umum sampaikan jawaban dari pembelaan saudara. Izin membacakan replik Majelis Hakim. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang saya hormati. Berdasarkan pada hal-hal yang telah saya uraikan di atas, maka saya selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah saya bacakan pada sidang pada hari Senin 9 Maret 2020. Akhirnya pertimbangan. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok dan mengadili perkara ini. Barito Selatan, 20 Februari 2020, hormat saya, penuntut umum Umi Mas Ada SHMH. Terima kasih. Setelah mendengar dari penuntut umum, apakah saudara penasihat hukum akan mengajukan duplik? Benar, Majelis Hakim, tapi kami akan menanggapinya secara lisan. Baik, kepada panitera harap dicatat. Silakan penasihat hukum bacakan duplik saudara. Terima kasih, Majelis Hakim.
bahwa setelah mempelajari replik dari jaksa penuntut umum, maka berikut ini saya akan memberikan jawaban atas tanggapan penuntut umum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan penuntut umum berkaitan dengan pembuktian fakta-fakta di persidangan atas dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa Resa Manora bin Rahmanto bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Yang kedua, terdakwa Resa Atsa Manora bin Rahmanto belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pernah dihukum. Yang ketiga, terdakwa Resa Atsa Manora bin Rahmanto dalam kesehariannya tidak berkepribadian yang buruk. Yang kedua, bahwa saya selaku penasihat hukum terdakwa Resa Atsa Manora bin Rahmanto tetap pada pembelaan kami yang telah disampaikan pada tanggal 24 Februari 2020, yaitu pertama, memohon putusan yang adil dan seringan-ringannya. Yang kedua, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan, dan harkat martabatnya. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan harapan saya adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini. Barito Selatan, 10 Februari 2020. Hormat saya penasihat hukum terdakwa Rizky Dayatullah SHMH NIA 1107 0412. Cukup majelis hakim. Baiklah, karena telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum, replik dari penuntut umum dan duplik dari penasihat hukum, maka acara sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Akan tetapi, majelis hakim memerlukan waktu untuk menyusun putusan tersebut. Kepada saudara terdakwa, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, apakah ada yang ingin disampaikan? Benar, majelis hakim. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu dalam hal ini, saya sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah saya lakukan, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Cukup, majelis hakim. Baik, kami akan mengingat hal tersebut. Panitera, 2 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, majelis hakim. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, hari Senin tanggal 9 Maret 2020, siap hadir di persidangan? Siap, majelis hakim. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, dengan acara pembatasan putusan oleh majelis hakim. Dan oleh karena itu, memerintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan berikutnya, dan status terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap. Hakim anggota 2 siap? Siap. Panitera siap? Siap. Penuntut umum siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pembacaan putusan dengan nomor perkara 14/Pidsus/2020/PN BNT dengan terdakwa Resa Manora pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap, majelis hakim. Silahkan dihadapkan. Petugas terdakwa Resa Manora ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, majelis hakim. Siap mengikuti persidangan pada hari ini?
Siap, Majelis Hakim. Sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Putusan nomor 14 garis miring Pitsus garis miring 2020 garis miring PNBNT. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Buntu kelas 2 yang mengadili dan perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah diputusan nomor 14 garis miring Pitsus garis miring 2020 garis miring PNBNT. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Buntu kelas 2 yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa Resa Manora anak Lady Rahmanto, tempat lahir Kalahin, umur dan tanggal lahir 26 tahun 10 September 1993, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kalahin RT 3 RW 00 Kalahin, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Agama Katolik, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Terdakwa Resa Manora anak Lady Rahmanto ditahan oleh 1. Penuntut umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020. Kedua, Hakim Pengadilan Negeri Buntu kelas 2 sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020. Yang ketiga, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntu kelas 2 sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020. Timbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 45 ayat 3, CO pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karena hakim berkesimpulan bahwa pembuat yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, melainkan sebagai tujuan pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan sehingga kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidana, terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat. Menimbang bahwa setelah hakim mempelajari tuntutan pidana, rekuisitor penuntut hukum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana rekuisitor penuntut umum, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan penuntut umum yang terbukti di persidangan, yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang membuat hemat hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan dan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Resa Manora anak Lady Rahmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Resa Manora anak Lady Rahmanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah HP Android merek Oppo A37 warna putih, 1 buah SIM card dengan nomor 082281810120, akun Facebook atas nama Resa Acha Manora dengan email resamanora51@gmail.com dengan sandi manora1993 dirampas dan dimusnahkan. 3 buah screenshot unggahan atau postingan pengancaman dan pencemaran nama baik yang diambil dari akun Facebook Resa Acha Manora. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin 9 Maret 2020 oleh saya Resa Nur Fadilah sebagai Hakim Ketua, Umi Hanifah sebagai Hakim Anggota 1, dan Suciati Ningsih sebagai Hakim Anggota 2. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang sama dengan dibantu oleh Imam Purnomo Aji sebagai panitera dengan dihadiri oleh Umi Masangada sebagai jaksa penuntut umum dan Okta Rizal Faizi sebagai jaksa penuntut umum dan penasihat hukumnya yaitu Muhammad Rizky Dayatullah. Terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari sejak putusan dibacakan. Bagaimana saudara penuntut umum? Menanya Majelis Hakim. Bagaimana saudara terdakwa? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Majelis Hakim. Kami akan mempertimbangkannya, Majelis Hakim. Baiklah, karena terdakwa dan penasihat hukum menyatakan akan mempertimbangkannya, maka putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 14/P/2020/PN BNT dengan terdakwa Resa Manora pada hari ini Senin 9 Maret 2020 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.